Pesatnya laju urbanisasi kian menambah pertumbuhan penduduk di perkotaan. Pertumbuhan penduduk berkontribusi pada permasalahan perkotaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat perkotaan dewasa ini adalah kemacetan. Fenomena kemacetan ini berdampak pada kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Asian Development Bank tahun 2022, terdapat 3 kota besar di Indonesia yang menjadi kota termacet di Asia. Di Jawa Barat sendiri, terdapat 3 kawasan dengan mobilitas tertinggi, yaitu Bodebek, Cirebon Raya, dan Bandung Raya. Di kota Bandung, pergerakan yang terjadi berada di angka 16 juta per hari, namun penggunaan layanan angkutan umum atau modal share hanya di angka 13,9%. Kebutuhan mobilitas yang tinggi tersebut belum dapat sepenuhnya dilayani oleh angkutan umum, sehingga menyebabkan pergerakan penduduk terfokus pada angkutan pribadi. Implementasi program angkutan massal saat ini masih belum terintegrasi, sehingga menyebabkan rendahnya load factor penggunaan angkutan umum. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kemacetan yang diukur dengan indikator visi rasio yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Beberapa kawasan stasiun, terminal, dan halte pun kini mengalami peralihan fungsi dan tidak lagi memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengguna angkutan umum. Aksesibilitas bagi masyarakat cenderung terbatas dan durasi waktu perjalanan yang lebih lama. Atur lagi jadwal keberangkatannya supaya lebih sering, supaya tidak terjadi penumpukan di dalam angkutannya sendiri. Yang masih kurang di transportasi setelahnya, seperti kita bingung nih mau naik apa. Setelah naik kereta api, bingung mau naik taksi, naik Grab, atau naik bis. Yang buat mah, yang saya mau tanah ya kedua. Jika kondisi angkutan umum ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan biaya transportasi yang mahal, kerusakan sosial dan lingkungan, dan kerugian ekonomi masyarakat. Karena itu, perlu dibuatkan strategi peningkatan modal share angkutan umum melalui integrasi kebijakan kolaborasi pembiayaan dan pengelolaan pendapatan layanan transportasi terpadu. Kita mau integrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya. Bagaimanapun juga, kota besar di dunia menjadi keharusan untuk membuat kereta massal atau angkutan massal. Bapak Ibu hadir di sini betul-betul mempersiapkan regulasinya dengan baik. Strategi peningkatan modal share angkutan umum bisa dilakukan dengan 2 hal. Strategi yang pertama adalah bagaimana menyediakan angkutan umum yang efisien, efektif, dan dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah dan murah. Ini yang menjadi strategi pertama, ya. Perubahan angkutan massal itu dilakukan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana menyediakan infrastrukturnya. Yang kedua adalah bagaimana mengoperasionalkan angkutan massal secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengelola tiketingnya. Strategi yang kedua adalah bagaimana menyelenggarakan angkutan massal tersebut, angkutan umum tersebut secara berkelanjutan. Ini berkaitan dengan pembiayaan. Di Bandung Raya sendiri ada 5 kabupaten kota yang membentuk Bandung Raya. Di sini diperlukan kolaborasi pembiayaan. Inilah yang kita atur bagaimana penyelenggaraan angkutan massal ini bisa berkelanjutan. Bukan tanggung jawab satu kota, tetapi keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. 2 strategi tersebut kita bungkus, kita atur dan kita rumuskan dalam 2 peraturan gubernur, di mana pendekatan perumusan atau perencanaan aturan tersebut melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana menyediakan angkutan umum tersebut berdasarkan pergerakan orang. Pergerakan orang ini harus diakomodir oleh kesisteman transportasi, sehingga orang tidak ada jeda di dalam melakukan perjalanannya. Inilah yang disebut dengan seamless mobility. Terus yang kedua, strateginya adalah kolaborasi. Karena terdiri dari beberapa pemerintahan yang ada di dalam aglomerasi perkotaan, maka kolaborasi menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk bagaimana mengintegrasikan semua layanan, semua proses yang tadi dari beberapa stakeholder yang terlibat. Dari 2 strategi dan 3 pendekatan di dalam
penyusunan kebijakan penyelenggaraan angkutan massal ini didukung oleh beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama adalah potensi pergerakan yang selalu terus meningkat di perkotaan karena adanya urbanisasi dan pertambahan penduduk yang terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah potensi kerjasama antar daerah. Ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan khususnya di aglomerasi perkotaan. Yang ketiga adalah potensi pendapatan. Dari penyelenggaraan angkutan massal ini akan menjadi sumber pembiayaan yang menjamin terselenggaranya angkutan massal secara berkelanjutan. Namun hal ini memerlukan upaya sinergi dari beberapa pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan angkutan massal. Dan yang keempat adalah perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Transformasi penyelenggaraan angkutan massal ini menjadi kunci, ya, menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelesaian masalah perkotaan. Salah satunya masalah kemacetan. Paling aman sih menurut saya, semoga kedepannya transportasi Jawa Barat makin oke. Lebih nyaman, lebih aman juga. Masyarakat, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Tentunya saya mendukung 100% jika Ini sesuatu yang sangat positif bagi Pemprov Jabar dan masyarakat Jabar secara umum. Peran Propindi menjadi penting sekali lagi untuk disegerakan. Jabar keren, diskusinya keren. Kita harus kolaboratif. Ya,